Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan VOC di Indonesia. Tapi sebelum itu jangan lupa kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa dulu. Orang-orang VOC mulai menampakkan sifatnya yang congkak, kejam, dan ingin menang sendiri. VOC ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya melalui monopoli perdagangan. VOC mulai ikut campur dalam berbagai konflik yang terjadi di Indonesia, terutama konflik yang terjadi antara penguasa yang satu dengan penguasa yang lain. Perubahan sikap VOC itu telah menimbulkan kekecewaan bagi rakyat dan penguasa di Indonesia. Perubahan sikap itu terutama sekali terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal VOC yang kedua, yaitu Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen. Untuk dapat menguasai Jayakarta, J.P. Quinn kemudian membangun benteng-benteng di sekitar loji VOC, sehingga loji semakin besar. Bahkan pada tahun 1619, VOC menyerbu dan membakar kota Jayakarta. Di atas reruntuhan kota itu kemudian dibangun kota baru yang dinamakan Kota Batavia, yaitu sebagai pusat pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Dengan dibangunnya benteng-benteng dan loji-loji sebagai pusat kegiatan VOC, maka jalur perdagangan di Kepulauan Nusantara telah dikendalikan oleh VOC. Untuk mengendalikan kegiatan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia bagian timur, khususnya Maluku, diadakan pelayaran Hongi. Nah, kalian bisa mengamati pada slide itulah adalah kota Batavia yang dibangun pada masa kolonial Belanda di Indonesia. Yang sekarang mungkin kita lebih mengenalnya dengan ibu kota negara Republik Indonesia atau yang disebut Jakarta. Untuk semakin memperbesar kekuasaannya di Indonesia, VOC melakukan cara-cara politik divide et impera atau yang dikenal dengan nama politik adu domba dan tipu muslihat. Misalnya kalau ada persengketaan atau perselisihan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, mereka mencoba membantu salah satu pihak. Dari jasa itu mereka mendapatkan imbalan berupa daerah kekuasaan. Hal ini berlangsung setiap kali sehingga di Indonesia semakin banyak daerah koloni orang-orang Eropa, terutama koloni dari negara Belanda. Sebagai contoh, Kerajaan Mataram di Jawa yang dikenal sebagai kerajaan yang besar dan kuat pun akhirnya berhasil dikendalikan VOC. Hal ini terutama terjadi setelah dengan kelicikannya VOC memaksa Pakubuwono II, Raja Mataram yang sedang dalam keadaan kritis atau sakit keras untuk menandatangani penyerahan kekuasaan Kerajaan Mataram kepada VOC. Dengan politik adu dombanya, VOC berhasil menanamkan kekuasaan dan memaksakan monopolinya di Banten. Untuk melebarkan sayap kolonialismenya dan imperialismenya di Sumatera, VOC berusaha mengalahkan Portugis di Malaka. Akhirnya pada tahun 1641, VOC berhasil menguasai Malaka. Dari Malaka, kekuatan VOC dikonsentrasikan untuk melebarkan pengaruh kekuasaannya ke Aceh.
Sementara di Indonesia bagian timur, VOC semakin kuat setelah berhasil mengalahkan perlawanan Sultan Hasanuddin dari Goa. Kekuasaan VOC berkembang di Kalimantan Selatan setelah VOC berhasil memaksakan kontrak dan monopoli perdagangan dengan Sulaiman pada tahun 1787. Di Maluku, dengan taktik mengadu domba para penguasa atau divided impera, yakni VOC membantu putra Alam untuk memerangi Sultan Nuku. Akhirnya Maluku dapat dikendalikan VOC juga. Untuk mempertahankan kegiatan monopoli dan kekuasaan, VOC banyak menggunakan kekerasan. Misalnya, menindak keras para pedagang Makassar di daerah Misol, bahkan Raja dan Kabupaten Laut Misol juga ditawan, yaitu pada tahun 1702. Dari uraian tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Belanda dengan VOC-nya telah berhasil menguasai daerah Indonesia bagian barat, tengah, maupun timur. Dengan politik adu dombanya atau yang dikenal dengan nama divided, akhirnya VOC berhasil menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Beberapa kerajaan di Indonesia akhirnya dalam cengkraman atau kekuasaan penjajah. Dalam menjalankan kekuasaannya di Indonesia, VOC menerapkan beberapa cara sebagai berikut. A. Melakukan kontingenten, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. B. Melakukan verplite leveranti, yaitu rakyat wajib menyerahkan pajak berupa hasil bumi di daerah yang tidak dikuasai VOC. C. Melaksanakan Praegerstelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk menanam kopi di daerah Pariangan. D. Menjalin kerjasama dengan pemerintahan tradisional untuk mempermudah penaklukan wilayah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.